kita tidak tahu, sahabat sekalian, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir. Untuk mengembalikan itu semua, ya wahai ibadallah, kita harus kembali memahami bahwa Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Dan Ramadan juga adalah bulan yang spesial. Ramadan, wahai ibadallah, spesial sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Begitu juga sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis. Kita lihat surah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan, ya ibadallah, dalam bahasa lain adalah Syahrul Qur'an. Bulannya Al-Qur'an. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Al-Qur'an adalah bulan Ramadan. Maknanya, amalan-amalan yang berhubungan dengan Al-Qur'an menjadi amalan yang istimewa di bulan ini. Oleh karena itu, tilawah Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an menjadi amalan yang besar, wahai ibadallah, di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita lihat betapa banyak masjid-masjid yang menggaungkan atau mempertahankan agenda atau kegiatan tadarus Al-Quran. Bahkan setiap muslim memiliki target setiap hari satu juz. Bahkan ada yang 2 juz, bahkan ada yang 3 juz dan lain sebagainya. Kemudian tidak sekadar membacanya, kita juga mentadabburinya. Untuk mendukung hal tersebut, kita lihat takmir masjid membuat agenda-agenda kajian tadabbur Al-Quran yang tujuannya agar Al-Quran ini, wahai ibadallah, masuk ke dalam hati kita. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran ini, kita yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang Allah turunkan untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Sebagaimana ayat setelahnya Allah berfirman, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas serta menjadi al-furqan atau pembeda. Maknanya, wahai ibadallah, dalam bulan Ramadan ini kita berupaya untuk mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, agar Al-Quran ini sampai dan masuk ke dalam relung hati kita, dan amalan kita sesuai dengan amalan Al-Quran. Jangan sampai, wahai ibadallah, ada di antara kaum muslimin yang mengaku orang Islam, tetapi jangankan untuk memahami Al-Quran, membacanya saja dia tidak mampu. Ibadallah, keistimewaan yang kedua adalah sebagaimana Allah firmankan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal atau bulan pada hari itu, maka hendaklah dia berpuasa. Puasa, wahai ibadallah, artinya adalah menahan. Menahan dari segala hal yang membatalkan serta mengurangi pahala puasa. Begitu istimewanya amalan puasa ini, sampai-sampai bagi mereka yang tidak memperhatikannya sehingga membatalkan puasanya atau tidak berpuasa pada kesempatan itu atau pada hari itu, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang besar. Hal ini sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lam yaqdi anhu yawmad dahri wa in samahu." Barang siapa yang berbuka sehari di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah yang disyariatkan, maka tidak bisa ia menggantinya walau berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya ibadallah, oleh karena itu kita harus berupaya menjaga kekuatan puasa kita,
menjaga kekuatan niat kita, menjaga keabsahan puasa kita. Jangan sampai puasa kita terganggu serta terkurangi pahala-pahalanya. Oleh karena itu, harus kita berupaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga makanan, dan menjaga segala hal yang mendukung agar puasa kita menjadi lebih baik. Ya ibadallah, keistimewaan ketiga adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dalam surah Al-Qadar disampaikan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar, Al-Qadar tersebut? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah sampai terbit fajar. Ibadallah, setiap hamba yang menghidupkan malam itu dengan amalan-amalan, maka mendapatkan pahala setara dengan orang yang beramal 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita dan karuniakan kepada kita malam Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya. Dan keistimewaan yang keempat, wahai ibadallah, adalah dilipat gandakannya segala pahala amal soleh yang dikerjakan di hari itu. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-sa'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya ibadallah, inilah keistimewaan bulan Ramadan. Tadi kita katakan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang istimewa dan bulan yang spesial. Sekarang kita lihat apa spesialnya bulan Ramadan ini, wahai ibadallah. Spesialnya bulan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan puasa hanya untuk orang-orang beriman. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup untuk menjaga dirinya dari segala yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa, ya ibadallah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Panggilan ini, wahai ibadallah, adalah tanda cinta. Panggilan ini, wahai ibadallah, adalah tanda kedekatan. Panggilan ini adalah tanda amanah kepercayaan Allah kepada orang-orang beriman.
Kepercayaan bahwasanya orang-orang beriman mampu memaksimalkan ketaatannya, mampu memperbanyak serta memperbaiki amalannya di bulan yang penuh barokah ini. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai penafsiran dan menguatkan daripada kata-kata iman, man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, yakin serta ihtisab, mengharap ridha Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ya wahai ibadallah, perintah yang sangat spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang beriman. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tentang imanan, keyakinan akan perintah serta syariat puasa tersebut. Yang kedua adalah ihtisab, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerja hati. Ihtisab ini kerja hati. Kerja yang tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang melakukannya dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita puasa dengan iman dan ihtisab, wahai ibadallah. Sekarang mari kita refleksi terhadap puasa yang telah berlalu, juga puasa yang insya Allah akan Allah anugerahkan kepada kita. Sampai saat ini, wahai ibadallah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan. Allah masih memperpanjang umur kita, wahai ibadallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nafas sampai saat ini. Tujuannya tidak lain, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian, wahai ibadallah, yang lebih baik amalannya, yang paling baik amalannya. Takutlah kita kepada Allah saat-saat datangnya atau hilangnya kesempatan itu dengan datangnya sakaratul maut, wahai ibadallah. Allah berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Quran surah Qaf ayat 19. Takutlah kita kepada Allah, wahai ibadallah, saat datangnya waktu yang mengerikan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran surah Ibrahim 42. Takutlah kita kepada Allah di hari tak seorang pun mampu berkata-kata lagi. Sebagaimana Allah firmankan, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika hari itu datang dan tak seorang jiwa pun yang mampu untuk berkata-kata kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang syaqi, ada yang sengsara, ada yang celaka, wa sa'id, dan ada orang yang bahagia atau orang yang sukses. Dan tahulah kita kepada Allah, ya hamba-hamba Allah, di hari terkuncinya lisan dan mulut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surah Yasin ayat 65. Ya ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita untuk mengoptimalkan amal soleh di bulan Ramadan 1441 Hijriah yang telah berhadapan kita, yang insya Allah sejenak atau sebentar lagi
akan sama-sama kita masuki. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah bimbing kita, kuatkan kita, istiqomahkan kita, dan rahmati kita wahai ibadah Allah dengan husnul khatimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.